Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Segala puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Salam dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama disuguhkan ilmu dari kiai kita, dari ustaz kita yaitu Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Mukhbib Abdul Wahab MAG dengan topik membangun dan memakmurkan masjid dalam Islam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Nyender boleh tapi telinga bisa mendengarkan. Duduk boleh, ya nggak apa-apa sambil ngantuk-ngantuk tapi telinga tetap dibuka. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau akan mendapatkan keberkahan buat kita semua, menambah ilmu, dan di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan pahala kita bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah sampai saat ini ya hari yang ke-25 ya, mudah-mudahan kita semua selalu disihatkan oleh Allah dan insyaallah mampu menjalankan ibadah Ramadan dengan secara sempurna. Amin amin rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita buka saja acara kajian pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kepada Al-Mukarram Dr. Haji Mukhbib Abdul Wahab MAG, waktu kami persilahkan. Mulai ya, Mas Toto. Oke, biar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Profesor Dr. Syukron Kamil, yang saya hormati Ustadz Toto Edi Darmo, pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah yang saya muliakan, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan terus kita bersyukur, insya Allah kita bisa merasakan hidup bahagia, kita bisa menikmati kehidupan, dan sekaligus bisa menikmati ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Cukup itu. Mudah-mudahan sebagai pengikutnya kita senantiasa istiqomah di jalan Islam hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan pada saat kita menghadap Allah kita bisa meraih husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, topik kajian kita pagi hari ini adalah membangun dan memakmurkan masjid dalam Islam. Topik ini menarik karena yang pertama kali dibangun oleh Nabi ketika beliau sampai di kota Yathrib, tepatnya di desa Quba, adalah masjid. Itu menunjukkan bahwa masjid merupakan infrastruktur sarana yang sangat penting bagi umat Islam, terutama dalam mewujudkan cita-cita besarnya, yaitu mewujudkan peradaban Islam. Membangun masjid secara fisik mungkin lebih mudah, tetapi memakmurkan masjid mungkin perlu perjuangan yang luar biasa.
Oleh karena itu pagi hari ini kita akan membahas bagaimana kita memakmurkan masjid, bagaimana kita mengelola masjid agar masjid itu menjadi makmur, makmur masjidnya, makmur jamaahnya, dan makmur pula kemaslahatan dan kemanfaatannya bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, secara umum kita mengamati bahwa banyak masjid dibangun dengan megah dan mewah. Bahkan sudah menjadi tren masjid-masjid masa kini itu luar biasa indahnya, luar biasa megahnya. Dan mulai dikritisi ternyata tidak semua masjid yang megah dan mewah itu berbanding lurus dengan kemakmuran jamaahnya. Artinya fungsionalisasi masjid itu belum sepenuhnya optimal. Masjid belum dikelola dengan manajemen modern sehingga kemakmuran masjid itu belum dapat dirasakan oleh umat. Bahkan kadang-kadang masjid itu hanya buka di jam-jam sholat wajib saja. Pada saat yang sama kita juga melihat ada masjid-masjid tertentu yang didesain tidak hanya untuk ibadah tetapi juga untuk wisata religius. Salah satu contohnya adalah masjid dekat rumah saya, Masjid Kuba. Masjid Kubah Mas, bukan Kuba. Ini masjid yang tampaknya menyedot banyak perhatian warga masyarakat dan setiap akhir pekan itu banyak dikunjungi. Artinya masjid itu menjadi masjid destinasi wisata religius. Demikian pula masjid yang baru dibangun oleh Gubernur Jawa Barat ya, Masjid Al-Jabbar, itu kelihatannya menjadi destinasi wisata religius yang luar biasa, sehingga masjid itu kini menjadi sangat viral saya kira ya. Masjid di Indonesia pada umumnya baru memainkan peran sebagai pusat kegiatan ibadah dan keagamaan umat. Masjid belum menjadi pusat pendidikan, pusat dakwah, pemberdayaan ekonomi, pusat informasi dan sekaligus pusat peradaban Islam. Masjid mengalami perluasan makna dari sekedar tempat sujud ya. Karena kata masjid itu dari sajadah yasjudu, kemudian masjid itu merupakan isim makan, bentuk kata yang menunjukkan tempat. Jadi kalau hanya tempat sujud itu memang konotasinya hanya untuk ibadah yang bersifat mahdhoh. Namun demikian kalau kita pahami secara lebih luas, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam di masjid sejatinya merupakan ekspresi dari rasa sujud kita, tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kemudian, ini ada 3 yang mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan bersama. Mengapa masjid kita pada umumnya belum dioptimalkan peran dan fungsinya sebagai pusat pembangunan peradaban umat Islam? Masjid Nabawi, Masjidur Rasul dinilai oleh para ahli sejarah sebagai masjid yang sukses memerankan diri sebagai pusat peradaban Islam di masanya dan saya kira juga di masa sekarang. Yang kedua, bagaimana idealnya masjid dikelola dan dimakmurkan agar menjadi magnet dan epicentrum berbagai kegiatan yang mencerdaskan dan mencerahkan umat. Bukan sekedar untuk tempat sholat atau untuk ibadah mahdhoh. Yang ketiga, bagaimana menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat, pusat ibadah, pusat pendidikan dan dakwah, pusat pemberdayaan ekonomi, pusat persatuan dan ukhuwah, sekaligus pusat pembangunan peradaban Islam. Fungsi-fungsi masjid ini menjadi sangat penting karena memang masjid itu menjadi jantungnya umat. Sebagaimana kita sering mendengar perpustakaan itu menjadi jantungnya lembaga pendidikan. Tanpa masjid, apalagi kalau masjid itu diberi sifat jami, kita barangkali kurang bisa terkonsolidasi, kurang bisa bersatu. Sebutan jami yang dilekatkan pada masjid itu menunjukkan bahwa masjid itu harus merangkul, harus menyatukan,
harus mempersaudarakan sebagaimana dulu Masjid Nabawi mempersatukan umat Islam, menyatukan dan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Mengapa masjid harus dimakmurkan? Yang pertama, kemakmuran seseorang itu dimulai dari kemakmuran mental spiritualnya. Kalau secara mental spiritual kita makmur, insya Allah nanti secara material juga makmur. Karena segala hal yang berkaitan dengan aktivitas dan agenda kehidupan kita itu sejatinya digerakkan oleh mentalitas kita. Kalau mentalitas kita sudah makmur, insya Allah finansial kita juga makmur, relasi sosial kita juga makmur dan seterusnya. Yang kedua, tolak ukur keberislaman, persatuan dan persaudaraan umat Islam itu dapat dilihat seberapa ramai dan makmur masjidnya. Ingat kata makmur itu juga sebetulnya punya arti ramai, banyak. Mengapa? Karena sesuatu yang banyak itu mengandaikan adanya kemakmuran. Sebagai contoh misalnya pasar. Pasar itu kan menjadi pusat sosial yang banyak dikunjungi, yang ramai dikunjungi oleh orang. Sehingga di situ menunjukkan ada aktivitas ekonomi yang dari segi finansial itu tergolong makmur. Ya, kalau pasar itu sepi atau juga masjid itu sepi berarti tidak makmur. Berarti tidak ada interaksi sosial maupun interaksi spiritual yang membuat hati kita, hidup kita itu menjadi makmur. Yang ketiga, masjid itu perlu dimakmurkan karena salah satu yang nanti di akhirat akan mendapatkan perlindungan atau naungan dari Allah adalah orang yang hatinya terkoneksi dengan masjid. Ya, qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang keempat, sarana dzikrullah wa taqarrub ilallah yang paling baik termasuk iktikaf tadi ya, itu adalah masjid. Maka para ulama madhab, imam madhab, baik Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal itu mensyaratkan atau menganggap, menilai bahwa iktikaf itu baru sah jika dilaksanakan di masjid. Yang kelima, masjid harus dimakmurkan karena kita tentu ingin mendapatkan kehidupan yang baik, terhindar dari kehidupan yang sempit. Ketika kita masuk masjid, apa doa yang kita baca? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan aku pintu-pintu dalam bentuk jamak, enggak satu pintu ya, pintu-pintu rahmatmu. Berarti orang yang datang dan masuk masjid sejatinya orang yang berusaha meluaskan pintu-pintu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita keluar meninggalkan masjid, kita juga berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepadamu karunia terbaikmu, karunia yang penuh dengan keberkahan. Itu berarti orang yang masuk masjid, orang yang berada di masjid, sejatinya orang yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam sistem ajaran Islam, masjid itu menempati posisi tinggi atau bahkan sangat tinggi dan sentral karena merupakan milik Allah. Makanya kita sering menyebut Baitullah, rumahnya Allah. Karena rumah Allah maka masjid ini nggak boleh kemudian dimiliki hanya orang per orang atau kelompok tertentu. Masjid ini adalah amanah dari umat yang kepemilikannya harus dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Karena itu janganlah kamu menyeru seseorang pun di dalamnya selain kepada Allah. Berarti dengan menempatkan kepemilikan masjid itu kepada Allah atau menisbatkannya kepada Allah, berarti kita
yang hadir, yang datang, yang memanfaatkan masjid ini tidak boleh kemudian merasa paling memiliki. Jadi masjid ini milik kita semua, dalam tanda petik masjid ini harus kita kembangkan, kita makmurkan bersama. Di dalam ayat yang lain di surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, di masjid-masjid yang telah diizinkan Allah untuk dijunjung tinggi dan disebut namanya pada waktu pagi dan petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Ini berarti bahwa masjid itu harus senantiasa dikoneksikan dengan Allah, dengan menyebut namanya, dengan mengatasnamakan kepadanya, supaya segala aktivitas, segala program yang dilaksanakan oleh DKM misalnya, itu semuanya bermuara kepada taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, siapa sebetulnya pemakmur masjid? Tadi imam kita Ustaz Toto membaca ayat ini ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di ayat ini dimulai dengan kata ya'muru, yang dari situ kemudian kita sering gunakan kata ta'mir. Walaupun kata ta'mir itu sebetulnya bentuk masdar dari ammaro yu'ammiru ta'mir, yang artinya memakmurkan. Kalau kita kaitkan dengan istilah yang lain yang merupakan turunan dari kata ya'mur, itu adalah umron. Umron itu kalau menurut Ibnu Khaldun adalah peradaban. Peradaban itu esensinya adalah sebuah tahapan atau fase kehidupan yang penuh dengan kemakmuran. Baik kemakmuran finansial, kemakmuran ekonomi, terlebih lagi kemakmuran mental spiritual. Jadi kata ya'mur ini asal artinya sebetulnya adalah memakmurkan atau membangun ya, membangun, mewujudkan kesejahteraan melalui fungsionalisasi masjid oleh para pemakmur masjid ya, yaitu orang yang beriman tadi dan beramal soleh serta hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan kita berusaha memakmurkan masjid, maka kita harus memposisikan masjid juga sebagai pusat kemuliaan. Pusat kemuliaan, artinya siapapun yang datang ke masjid, siapapun yang beraktivitas di masjid, siapapun yang mendayagunakan masjid untuk hal-hal yang positif, sejatinya dia sedang berupaya menjadi pribadi yang mulia. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna buyuti fi ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi itu adalah masjid-masjid. Dan sesungguhnya para pengunjungku di dalamnya adalah para pemakmurnya. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa kita yang mengunjungi, yang datang di masjid ini, sejatinya harus ikut berkontribusi dalam memakmurkan masjid. Karena itu sungguh beruntung hamba yang bersuci di rumahnya, berwudu dulu dari rumah, kalau nggak dari rumah ya dari masjid juga boleh. Kemudian mengunjungiku di rumahku, yang dikunjungi sudah semestinya memuliakan pengunjungnya. Artinya para pengunjung masjid ini, para jamaah masjid ini adalah orang-orang yang mulia. Walaupun dalam kenyataannya ada juga yang datang ke masjid dengan niat yang lain. Niat tukar sendal yang lebih bagus, niat mengangkut kotak amal gitu ada juga ya. Belakangan ini yang lagi viral,
menempel stiker yang isinya anjuran atau apa untuk berdonasi, tetapi bukan untuk masjid itu, tapi untuk kepentingan pribadinya. Memang selalu saja ada hal-hal yang di luar harapan kita ya dari umat Islam itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari 7 hal yang termasuk akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti itu, salah satunya itu adalah orang yang punya link, punya konektivitas, punya ketertambatan hati untuk terkoneksi dengan masjid. Di 7 itu adalah, ini saya sebutkan saja biar ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Siapa tahu dari 7 ini kita termasuk di dalamnya ya. Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam suasana beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya tertambat atau terkoneksi dengan masjid. Artinya ketika dipanggil oleh muadzin untuk berjamaah, untuk hadir di masjid, dia merespon, dia berusaha untuk mendatangi di mana suara pemanggil itu dapat didengar. Berarti orang itu orang yang senantiasa berusaha untuk bisa memakmurkan masjid dengan berjamaah. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan keduanya bertemu dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang yang dirayu oleh perempuan yang mempunyai kedudukan atau jabatan dan kecantikan, lalu dia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah dengan cara menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seseorang yang mengingat Allah dalam keheningan, kesendirian, lalu berlinang air matanya. Yang ketujuh ini juga mengisyaratkan bahwa ibadah iktikaf yang merupakan salah satu paket dari kurikulum Ramadan, karena memang Rasul tidak pernah meninggalkannya, itu mengisyaratkan bahwa kita berada di rumah Allah itu dalam suasana yang penuh hening, suasana sepertiga malam terakhir yang merupakan suasana atau momentum yang sangat-sangat indah dan insya Allah bisa menghadirkan kehusuan, keheningan, dan sekaligus kemeresapan pesan-pesan yang kita dapatkan dari ibadah iktikaf ya. Baik itu berupa qiyamul lail ya, tadarus, sedekah, silaturahim, banyak membaca sholawat, istighfar dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, masjid di dalam Islam itu ada yang oleh Al-Quran disebut juga masjid dirar. Masjid yang dalam tanda petik itu membahayakan ya. Masjid ini di masa Nabi merupakan masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik dengan tujuan memecah belah persatuan umat. Di dalam Al-Quran surat Taubah itu juga disebutkan bahwa di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Masjid dirar ini semacam masjid tandingan terhadap masjid yang dikelola dan difungsikan untuk kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam lanjutan ayat itu, janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas, dalam hal ini Masjid Quba ya, untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri, Allah menyukai orang-orang yang bersih.
Asbabun nuzul ayat tersebut adalah bahwa masjid itu didirikan bukan untuk dimakmurkan, melainkan untuk mendatangkan bahaya dan bencana serta perpecahan bagi umat Islam. Karena isinya provokasi, adu domba, fitnah sana sini. Masjid Dirar di masa Nabi itu didirikan oleh 12 orang munafik di bawah pimpinan Ubay bin Amir, seorang pendeta. Jadi memang kadang-kadang ada juga orang yang tidak suka kepada masjid, tidak suka kepada ulama, tidak suka kepada kebaikan, kemudian membuat tandingan. Ya mungkin kalau di era sekarang itu kan banyak sekali ya buzzer-buzzer berseliweran, yang salah satu agenda mereka itu biasanya ya tebar hoax atau fitnah sana sini, sehingga umat Islam itu menjadi terombang-ambing, terutama bagi yang tidak melek literasi, tidak memahami substansi persoalan dengan baik. Tujuan utama pendirian Masjid Dirar adalah sebagai benteng pertahanan mereka untuk menyaingi Masjid Quba dan memata-matai umat Islam, terutama yang baru pulang dari medan perang Tabuk. Jadi dulu sebagian umat Islam itu ketika ikut perang Tabuk, orang-orang munafik diam-diam bikin masjid untuk tandingan tadi dan untuk memecah belah umat Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, topik kita tadi itu adalah memakmurkan masjid. Bagaimana kita memakmurkan masjid? Ada 3 kata kunci bagaimana masjid itu menjadi makmur, yaitu bagaimana memfungsikan masjid itu dengan baik. Ada 3 hal yang menjadi kata kunci. Yang pertama idarah, artinya administrasi dan manajemen atau tata kelola masjid itu harus bagus. Harus dimanage dengan manajemen yang tertib, yang rapih, dan semuanya transparan. Sebetulnya selama ini kita melihat bahwa masjid itu sudah menunjukkan laporan-laporan yang melebihi semua laporan yang ada dalam administrasi pemerintahan atau lainnya. Karena setiap Jumat misalnya itu selalu ada pengumuman, uang masuk sekian, uang keluar sekian, penggunaannya ini dan itu. Itu bentuk pengadministrasian, tapi ke depan mungkin pengadministrasiannya harus lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi supaya jamaah baik yang hadir, yang datang ke masjid atau mungkin yang tidak datang itu juga mengetahui kinerja finansial masjid itu seperti apa. Mungkin perlu juga punya aplikasi apa begitu supaya satu saat kita sebagai warga atau sebagai jamaah masjid ini tahu apa saja kegiatan yang sudah dilakukan, bagaimana pemasukannya, pengeluarannya dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu imarah dan ta'mir, pemakmuran, program pemakmuran. Nanti akan disebutkan beberapa di antaranya. Tapi esensinya adalah bahwa pemakmuran masjid itu harus diagendakan, harus didesain. Atau dengan kata lain, pemakmuran masjid itu harus by design, bukan by nature atau by accident gitu ya. Yang esensinya adalah bahwa kita harus punya program kerja, kita harus punya agenda-agenda untuk membuat masjid kita itu menjadi lebih makmur. Bagaimana kalau misalnya punya bidang usaha tertentu? Saya lihat masjid ini alhamdulillah di bawah sudah ada ruang aula serbaguna yang bisa dimanfaatkan untuk publik. Untuk misalnya acara-acara pernikahan atau acara-acara yang lain yang tentu bisa mendatangkan pemasukan di luar dari kontribusi atau donasi jamaah. Yang ketiga riayah, pemeliharaan. Pemeliharaan fisik. Itu diharapkan misalnya membuat masjid itu menjadi lebih nyaman. Di sini sudah ber-AC gitu ya. Jamaah yang memanfaatkan masjid itu merasa kebutuhan spiritualnya dapat terpenuhi gitu ya. Kemudian berbagai layanan lainnya itu juga dirasakan oleh warga masyarakat. Misalnya apakah ada konsultasi di bidang keluarga, hukum ya, di bidang pendidikan dan sebagainya. Pada intinya ketiga kata kunci itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Idarah, imarah dan riayah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah,
agar kita mempunyai gambaran kemakmuran masjid, kita perlu sedikit ya kembali ke sejarah bagaimana dulu Masjid Nabawi itu difungsikan. Kita melihat dari buku-buku sejarah bahwa masjid di masa Nabi itu berfungsi dengan banyak hal atau multifungsi. Yang pertama sebagai pusat pendidikan, pengajaran, pengembangan ilmu khususnya ilmu-ilmu keislaman. Jadi kalau Nabi ingin menyampaikan sesuatu, ngundang para sahabatnya di masjid dan disampaikan. Disampaikan apa yang menjadi pesan-pesan keilmuan yang yang akan dipahami oleh umat Islam. Yang kedua sebagai pusat ibadah seperti sholat berjamaah baik fardu maupun sunnah, iktikaf, dzikir, berdoa, termasuk juga untuk mensolatkan jenazah. Yang ketiga pusat layanan informasi masyarakat, misalnya pusat konsultasi masalah hukum keluarga, waris, zakat, wakaf, musyawarah dan sebagainya. Biasanya kalau ada hal-hal yang sangat penting, Rasulullah biasanya mengundang sahabat-sahabat senior, diajak bermusyawarah, diajak untuk mengambil keputusan secara bersama. Yang keempat, masjid juga menjadi tempat menerima tamu-tamu negara. Kalau ada tamu-tamu dari luar, masjid dijadikan tempat penginapan. Ya. Di banyak masjid yang sudah dikelola secara modern, seperti misalnya Jogokarian, atau Masjid Namiroh di kampung saya di Lamongan sana, itu memiliki bilik-bilik atau kamar-kamar untuk penginapan. Dan itu selain disewakan tentu dengan harga yang terjangkau dan murah, juga berfungsi untuk misalnya kalau pengurus itu misalnya harus sampai larut, itu bisa nginep di situ. Kemudian juga difungsikan untuk ruang tunggu resmi tamu-tamu Rasulullah. Jadi di masa itu kalau ada tamu-tamu yang banyak kan itu ngantri ketemu Rasul ya, maka harus antrinya itu di masjid. Itu diantara fungsi ya masjid di masa Nabi. Berikutnya menjadi pusat pengumpulan dan distribusi zakat, infak, sedekah, ghanimah dan sebagainya. Sebagai contoh ketika terjadi perang dan umat Islam itu memperoleh kemenangan, membawa banyak harta rampasan perang atau ghanimah, itu dibaginya di masjid. Tentu kalau zakat infak sudah biasa gitu ya. Yang ketujuh, tempat mengatur kegiatan masyarakat Islam. Misalnya untuk rapat koordinasi, konsolidasi umat itu di masjid juga. Yang ketujuh, pusat pertolongan dan layanan kesehatan umat. Pada waktu perang Uhud ya, sebagian sahabat yang mengalami luka dalam perang itu juga dirawat di masjid. Berarti masjid juga potensial memiliki amal usaha di bidang kesehatan, di bidang rumah sakit kalau bisa sampai besar ya, minimal klinik ya. Beberapa masjid yang saya lihat di Depok daerah saya tinggal itu sudah ada yang punya klinik. Misalnya Masjid Al-Furqon yang dikelola oleh pimpinan cabang atau daerah Muhammadiyah di Depok, itu sudah punya klinik Pratama dan banyak pasiennya gitu ya. Alhamdulillah itu. Kemudian tempat menginap para musafir. Jadi kalau ada musafir yang kemalaman dan mungkin ingin istirahat, itu juga disediakan tempat menginap. Yang ke-10 menjadi rumah sakit di saat kritis, ya terutama di saat peperangan ya. Yang ke-11 tempat menyelesaikan sengketa atau konflik. Kalau di masyarakat mungkin ada misalnya suami istri sedang cekcok, sedang ada katakanlah ketidakharmonisan, itu idealnya diselesaikan di masjid dan menghadirkan penengah supaya penyelesaiannya netral dan dicari win-win solution. Penyelesaian yang kedua-duanya dimenangkan, tidak hanya salah satu. Yang ke-12, masjid menjadi tempat olahraga bela diri. Nabi itu pernah bertanding dengan namanya rukanah, gulat, dan Nabi memenanginya. Nabi juga pernah saat akan terjadi perang itu latihan pedangnya itu, latihan bela dirinya itu di masjid.
Walaupun tentu mungkin di era modern mungkin agak sedikit janggal ya kalau kemudian masjid difungsikan sebagai olahraga. Tapi tidak ada salahnya di halaman masjid kalau ada lapangan bulu tangkis, tenis meja kan nggak apa-apa juga untuk untuk kesehatan warga atau jamaah. Yang ke-13 tempat koordinasi, komando dan persiapan perang. Itu di masa Nabi. Jadi dari sini kita terinspirasi bahwa masjid itu harus multifungsi. Kemakmuran masjid itu kalau boleh kita sebut indeks kemakmurannya itu antara lain diukur dari seberapa optimal masjid itu difungsikan. Kalau hanya fungsinya untuk tempat ibadah saja, menurut hemat saya itu tidak makmur atau belum makmur ya. Maka harus sedapat mungkin multifungsinya itu dioptimalkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, masjid juga berfungsi sebagai pilar masyarakat madani. Mengapa demikian? Karena kalau yang kita lihat dari sejarah Islam, terutama setelah Nabi hijrah ke Madinah, masjid itu difungsikan sebagai sarana untuk membangun dan memakmurkan masjid untuk mewujudkan visi dan misi utama Islam itu sendiri. Yang nanti dalam Al-Quran disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau di ayat yang lain sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu kalau dalam konsep masyarakat kita itu adalah negeri yang gemah, ripah, loh jinawi, totok, tentrem, karto raharjo, nih bahasa Jawa dikit, yaitu negeri yang adil makmur, kira-kira seperti itu. Dan itu sudah alhamdulillah secara empirik itu sudah terbukti. Artinya Nabi mampu mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dengan ukuran-ukuran saat itu. Karena apa? Karena pertama misalnya persatuan dan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor terwujud, ya, terwujud dengan baik. Kemudian semua atau mayoritas lah anggota masyarakat itu bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial ekonomi. Sebagai contoh misalnya para pengusaha dari Mekah yang berhijrah ke Madinah, yang semua hartanya itu mayoritas ditinggalkan di Mekah seperti Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf, itu dapat menghidupkan dan menggerakkan ekonomi warga Madinah dengan meramaikan dan menjadikan pasar Madinah itu bergeliat, sehingga kemudian terjadi peningkatan transaksi sehingga terwujud kesejahteraan bersama di bidang ekonomi. Yang kedua, pilar masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi itu adalah at-ta'akhi wal ittihad. Kalau tadi yang pertama binaul masjid wa ta'miruhu, yang kedua adalah at-ta'akhi wal ittihad, pemersaudaraan dan persatuan umat. Ini menjadi kata kunci. Karena apa? Karena kalau tidak bersatu mustahil kita bisa meraih cita-cita dan tujuan kita. Bangsa kita ini bisa merdeka karena bersatu. Bangsa kita ini nanti bisa mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur juga harus bersatu. Kalau bercerai-berai penuh dengan konflik nggak akan sempat membangun. Saya merasakan keprihatinan yang mendalam ya. Saya pernah tinggal sekitar 5 bulan di Suriah. Negeri itu sesungguhnya pada waktu itu tahun 2002 itu sangat aman, rakyatnya bersatu, kemudian satu sama lain kalau saya lihat itu sangat bersaudara, sangat bersahabat. Tetapi begitu dilanda perang, ada konflik internal antara yang pro dan kontra pemerintah, maka hasil-hasil pembangunan sebelumnya itu hancur lebur. Banyak di sana sini kerusakan, banyak di sana sini segala sarpras, sarana prasarana itu luluh lantah akibat perang. Kita juga dulu menyaksikan bagaimana peperangan atau konflik berdarah yang terjadi di Ambon sekian tahun lamanya.
Saya kebetulan pernah beberapa kali ke Ambon dalam konteks resolusi konflik pada waktu itu, dan kita melihatnya betul-betul sangat prihatin. Beberapa bangunan, gedung itu hangus terbakar ya karena dibakar oleh emosi warga yang saling berkonflik satu dengan yang lain. Yang ketiga, pilar masyarakat madani yang dikembangkan oleh Nabi itu adalah dustur atau membuat undang-undang, membuat konstitusi, dustur au misak al-Madinah. Di dalam misak al-Madinah ini ada kesepakatan bersama, ada konsensus bagaimana membangun masyarakat dan negara, termasuk juga bagaimana mewujudkan kesejahteraan bersama. Di antara yang dikembangkan oleh Nabi itu adalah bagaimana satu sama lain itu saling bahu-membahu, saling berkolaborasi dalam kebaikan, mewujudkan keamanan. Bahkan andaikan Madinah itu diserang musuh dari luar, maka semua pihak, baik yang Muslim, yang Yahudi, Nasrani, harus bersatu padu melawan mereka, melawan musuh-musuh Madinah. Ini sebuah dokumen atau kontrak sosial politik yang paling pertama dalam sejarah Islam. Ini diakui. Nurholis Majid pernah mengatakan bahwa dokumen Misak al-Madinah ini adalah yang paling modern dan paling otentik. Bagaimana Nabi memprakarsai pentingnya menyatukan segenap potensi warga masyarakat yang majmuk, yang berbeda. Dan ini pula yang kemudian mengilhami sebetulnya para pendiri bangsa ini untuk membuat apa yang kemudian disebut dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan negara, sebagai konstitusi yang menyatukan warga bangsa. Sehingga kalau kita kaitkan dengan istilah masjid jami, masjid yang menyatukan, masjid yang mengintegrasikan, maka kita harus menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dan dipecah belah ya ketika kita berada di masjid, ketika kita memanfaatkan masjid. Kemudian yang keempat adalah tamkin imkaniyat afrodil mustama lima solehihim, memberdayakan segenap potensi warga masyarakat untuk kemaslahatan mereka. Saya kira di lingkungan masjid ini pasti banyak individu-individu yang unik, yang memiliki berbagai potensi yang ada. Semuanya patut diberdayakan. Kalau misalnya di antara kita ini ada yang katakanlah punya usaha catering ya, saya kira ada baiknya masjid memanfaatkan dalam rangka misalnya kalau aula serbaguna ini ada yang nyewa, itu di beberapa masjid saya tanya itu biasanya harus cateringnya itu dari dalam ya. Contohnya misalnya Masjid Puri Cinere atau Masjid Kubah Mas, itu sudah punya usaha yang menjadi bagian dari tak terpisahkan dari penyewaan aula. Demikian juga yang punya keterampilan atau potensi di bidang fotografi. Karena biasanya kalau orang yang menyewa untuk pernikahan itu juga satu paket dengan itu. Dengan foto, dokumentasi, bahkan sekarang menjadi video dan seterusnya. Saya kira segenap potensi itu harus diberdayakan sehingga kemakmuran finansialnya menjadi lebih optimal. Kemudian yang kelima, pilar masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi berbasis masjid itu adalah tarbiyah, tau'iyah, wa tazkif abna'il ummah. Tarbiyah itu pendidikan, tau'iyah itu penyadaran. Penyadaran itu kalau bahasa sekarangnya adalah literasi, gerakan literasi supaya misalnya di akhir Ramadan ini ada juga salah satu paket dari kurikulum Ramadan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu membayar zakat. Membayar zakat ini perlu literasi supaya orang mulai kenal, karena sering ada kendala atau ada masalah. Potensi zakat mal umat Islam se-Indonesia itu sejatinya mencapai lebih dari 300 triliun. Tetapi yang tergali dan terkumpulkan itu enggak sampai 20 triliun, kan berarti masih kesenjangannya luar biasa.
Salah satu sebabnya mungkin literasi kita tentang zakat itu kurang mengena atau kurang bisa menyentuh, kurang menyadarkan, kira-kira seperti itu. Saya kira suatu saat mungkin nanti DKM perlu juga mendata warga sekitar masjid ini yang termasuk kategori muzaki itu berapa. Bila perlu kita adakan dialog gitu ya, misalnya siapa di antara kita itu yang penghasilannya itu per bulannya itu sudah lebih dari 10, 20, 30 bahkan mungkin lebih dari 100 juta. Sudahkah itu dizakati? Saya kira ini perlu ada gerakan literasi zakat supaya potensi dana zakat itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan oleh masjid ini. Kalau pemasukan dari zakat itu besar, saya kira pendayagunaan dan distribusi zakat bukan sekedar untuk konsumtif, untuk menyantuni fakir miskin, tetapi juga bisa produktif, bisa mengembangkan amal-amal usaha yang nanti kemanfaatannya bisa dirasakan bersama. Kemudian taskif itu pencerdasan, ya misalnya di banyak masjid sudah ada TPA atau TPQ-nya, ada juga SD, ada SMP, ada SMA. Sebagai contoh misalnya di tempat saya sering ngisi pengajian di Masjid Al-Muhsinin, Taman Alfa Indah itu ada SDIT-nya, ada SMP IT-nya, bahkan kalau tidak salah sudah mulai ada SMA IT-nya. Nah ini sangat tergantung kepada kita, kalau lahan kita cukup, insya Allah ke depan masjid itu bisa seperti Al-Azhar yang ada di Mesir. Awalnya masjid biasa, hasil wakaf, tapi kemudian lama-lama dikembangkan dan menjadi Universitas Al-Azhar yang usianya saat ini sudah lebih dari 1040 tahun. Universitas tertua yang tetap eksis, walaupun sebelumnya masih ada juga universitas lain. Artinya dari segi usianya paling tua ya dari yang ada ya. Ini luar biasa berkat masjid. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sedikit lagi ya. Agenda pemakmuran masjid sebagai pusat kegiatan pembinaan umat idealnya dapat dilakukan melalui satu, pembenahan manajemen masjid yang profesional dan modern. Yang kedua, fungsionalisasi masjid sebagai sarana ibadah yang khusyuk, aman dan nyaman. Yang ketiga, pemberdayaan masjid sebagai sarana pembinaan dan pendidikan umat. Yang keempat, pemanfaatan perpustakaan masjid, ini juga mungkin perlu suatu saat dikembangkan, dan pusat informasi keumatan. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Di beberapa masjid sudah mulai ada yang punya aplikasi kebutuhan jamaah. Misalnya kalau sekarang ini kan banyak waralaba atau supermarket kecil yang menyerbu kita, menyerbu komplek kita, menyerbu kampung-kampung kita, yang akhirnya mart-mart itu ya, ada yang Indo, ada yang Alfa, ada yang Alfamidi dan seterusnya. Bahkan yang sekarang menjamur itu toko kelontong Madura itu yang hampir di setiap jengkal itu ada dan bukanya nggak tanggung-tanggung 24 jam ya. Nah kalau kita punya divisi ekonomi di masjid dan kita bisa bangun aplikasinya dengan baik, insya Allah ke depan kalau ada kesadaran untuk memakmurkan masjid, saya kira ada baiknya misalnya si A 1 bulan tuh butuh 20 kilo beras dan kita bisa suplai dengan harga yang kompetitif bersaing. Insya Allah itu akan menjadi sumber kemakmuran finansial dari masjid kita. Itu baru beras, belum gula, belum telur, belum minyak goreng dan lain sebagainya. Saya kira ke depan mungkin kita perlu punya sampai ke sana. Yang keenam, rumah sehat dan layanan kesehatan masyarakat. Mungkin ke depan kita pikirkan itu. Yang ketujuh, pengelolaan dana bantuan kematian sosial dan sebagainya. Yang kedelapan, pemanfaatan masjid sebagai pusat pelatihan dan konsultasi masalah-masalah keluarga dan keumatan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada intinya masjid kita ini adalah aset kita semua, milik kita semua, sehingga kemakmurannya sangat tergantung kepada kita semua pula. Oleh sebab itu mari, ini ajakan atau himbauan kita bersama, mari kita merencanakan pemakmuran masjid itu dengan sebaik-baiknya agar masjid ini memberi
nilai kemanfaatan yang lebih besar. Prinsipnya dalam memakmurkan masjid itu manajemennya harus melayani, harus memberi layanan yang terbaik, layanan prima, memberi literasi, artinya mengedukasi, mencerdaskan, mensosialisasikan apa yang menjadi program kita supaya diketahui dan didukung oleh jamaah, menggerakkan dan mengoptimalkan potensi jamaah, dan yang terakhir, yang sebelum terakhir memandirikan jamaah. Kalau jamaah itu mandiri, insya Allah juga akan memberi kontribusi yang terbaik bagi masjid, dan yang terakhir mempertanggungjawabkan amanah. Karena bagaimanapun DKM yang mengelola masjid itu harus amanah ya, harus amanah. Sebagai penutup, DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, perlu terus melakukan evaluasi diri untuk dapat mengoptimalkan peran dan fungsi masjid secara lebih komprehensif, termasuk sebagai salah satu tempat wisata religius. Tapi tidak harus memaksakan diri di situ, kecuali yang sudah didesain seperti itu. Yang tadi saya sebut sebagai antara lain adalah Masjid Kubamas, Masjid Al-Jabar, Masjid Namiroh di Jawa Timur, dan beberapa masjid yang lain. Jika di masa lalu masjid menjadi cikal bakal lembaga pendidikan seperti Al-Azhar di Kairo, Mesir, dan pusat pengembangan ekonomi umat, maka sudah saatnya masjid dikembangkan sebagai pusat pendidikan, mulai dari TPA, TPQ, kemudian madrasah atau pesantren hingga perguruan tinggi. Ya tentu kita harus punya program jangka panjang ke arah sana. Pemakmuran masjid harus diorientasikan kepada fungsionalisasi masjid secara produktif dan memberi manfaat serta layanan prima kepada jamaah sebagai stakeholder dan penerima manfaat. Saya kira dengan begitu mudah-mudahan masjid kita menjadi lebih makmur, jamaahnya makmur, semuanya menjadi makmur dalam arti sejahtera lahir dan batin. Saya kira demikian yang dapat disampaikan dalam kajian pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz yang telah menyampaikan kajian kita pada pagi hari ini yang berbicara tentang masalah masjid. Baik, langsung saja kami buka 2 pertanyaan ya dari jamaah sekalian. Silahkan dari bapak-bapak 1, dari ibu-ibu 1, silahkan. Yang mau bertanya, silahkan angkat tangannya. Mana? Ya, depan belakang dulu tadi. Ya, Bu, tanyaan dulu, dia pulang dulu Bu. Saya belum pulang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra. Menarik sekali paparan dari Ustadz tentang memakmurkan masjid. Tadi kan contohnya di zaman Rasul. Di zaman Rasul itu kan memang masjid itu jadi tempat pusat pemerintahan. Rasul itu bergerak dari masjid. Kalau era sekarang ini pusat pemerintahnya di istana, bukan di masjid. Jadi banyak tadi yang 13 item yang dibangun Rasul di Masjid Nabawi itu, ya mungkin 50%-nya kalau bisa diterapkan di masjid-masjid di tempat lain, itu sudah alhamdulillah. Nah, sekarang langkah-langkah tahapan seperti apa sebaiknya DKM ini bisa membangun masjid sehingga bisa mencapai maksimal yang dilakukan oleh Rasul di zamannya itu. Mungkin itu aja, seperti misalkan kayak Masjid Al-Azhar yang di Blok M, yang di Kebayoran itu, saya lihat itu cukup lumayan juga ininya. Bahkan pusat pendidikannya dari TK sampai universitas sekarang. Namanya juga Al-Azhar juga, walaupun nggak sama dengan yang di Mesir. Belum lagi dia punya KBIH, punya travel umroh, punya macam-macam untuk pemasukan atau menghidupi operasional masjid dan juga ini. Terus yang kedua,
di setiap unit usaha itu dipercayakan orang profesional dan diberi kompensasi yang profesional juga sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Nah itu mungkin Al-Azhar itu sudah dibangun dari zaman Buya Hamka atau tahun berapa, nah, cukup lama. Jadi untuk mencapai tahapan yang 13 tadi itu ya butuh waktu juga. Nah sekarang kalau di tempat kita ini seperti apa langkah-langkah dan apa aja yang sebaiknya bisa dilakukan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian ada yang tanya, Bu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Pak Ustadz mau nanya, sekarang ini kan lagi zamannya politik ya. Kalau zaman dulu katanya kalau zaman Nabi itu masalah politik pun di masjid. Tapi kalau sekarang kebanyakan kan dari DKM itu gini, masjid jangan untuk politik, kebanyakan kan begitu. Jadi bagaimana itu sebaiknya, boleh nggak untuk berpolitik di masjid itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup 2 ya. Terima kasih. Ini pertanyaannya berat-berat nih. Seperti ujian disertasi ini. Oke, saya tambahkan sedikit. Ada satu poin yang saya lupa dan tidak tertulis di sini. Setelah umat Islam itu memiliki masjid dan dulu masjid itu juga difungsikan oleh Nabi sebagai dalam tanda petik pusat pemerintahan, sejatinya yang saya baca dan saya lihat dalam sejarah, masjid itu kan pusat keramaian, pusat banyak orang. Maka setelah Nabi wafat, terutama di era agak modern, minimal mulai era Turki Utsmani, ada integrasi antara masjid, istana dan pasar. Dan sampai sekarang sebetulnya itu tetap diwujudkan atau tetap menjadi semacam agenda besar umat Islam. Sebagai contoh, ini yang pernah saya kunjungi. Masjid Turki, Blue Mosque, Al-Masjid Al-Akhdar itu, masjid Al-Azraq itu, masjid biru itu berdampingan dengan istana. Dan bersebelahan juga dengan Grand Bazar di depannya. Yang itu menunjukkan bahwa sebetulnya kegiatan ekonomi, kegiatan politik itu harus berbasis masjid. Demikian pula sebetulnya di Arab Saudi. Masjidil Haram itu kan sebelahnya di dekat pintu sofa itu ada istana raja. Di kanan kiri masjid semuanya pusat bisnis. Karena memang ramainya jamaah itu potensi ekonominya pasti tinggi. Di mana banyak kerumunan, di mana banyak orang, di situ pasti ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu memang nanti ke depan, ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi, masjid itu bagaimana supaya ramai orang, supaya banyak dikunjungi sehingga potensi ekonominya juga tinggi. Kanan kirinya bisa ada supermarketnya atau ada jualan apa gitu ya. Atau masjidnya juga mungkin menyediakan itu. Kalau di era modern ini serba menggunakan all shop, online shopping atau serba digital atau e-commerce itu, maka ke depan saya kira kita perlu pikirkan bersama bagaimana dari sisi kemakmuran finansial itu bisa dimulai dengan membangun jejaring di bidang ekonomi, di bidang perdagangan, kira-kira seperti itu. Dan ketiga unsur pembentuk masyarakat utama tadi, masjid ya, kemudian istana dan dan pasar, itu sejatinya juga diterapkan oleh kerajaan-kerajaan Islam di masa lampau ya. Misalnya di Solo ya, Pasar Klewer itu, di masjid dekat keraton, kemudian di sebelahnya ada Pasar Klewer. 3 itu menyatu itu. Masjid, istana atau pusat pemerintahan dan pasar ya. Istiqlal pun sebetulnya kalau saya pahami secara umum itu juga juga seperti itu. Masjid, Istiqlal, di sebelahnya ada istana, kesana dikit ada Glodok. Sayangnya yang menguasai Glodok bukan umat Islam. Itu ya. Jadi sebetulnya masih merupakan satu kesatuan. Demikian juga Masjid Al-Azhar. Saya kira di situ
kalaupun agak jauh dari istana, tapi kanan kiri itu ada Blok M Mall dan sebagainya, itu berdekatan dengan pusat-pusat ekonomi gitu ya. Jadi hemat saya masjid itu akan bisa menjadi makmur jika banyak unit usaha yang dikelola dan dikembangkan secara profesional. Saya kira Al-Azhar yang ada di Kebayoran ya atau Kebayoran ya, itu berusaha juga mengambil inspirasi dari Al-Azhar yang ada di Kairo di Mesir. Itu juga sama, berdekatan juga dengan pusat pemerintahan dan di dekat sana, dekat Masjid Al-Azhar itu selain ada universitas juga ada pasar Al-Khalili ya. Iya, Khalili. Jadi itu tadi teorinya saya kira ya, secara ekonomi di mana banyak masyarakat, banyak kegiatan publik, banyak kerumunan kira-kira begitu, di situ pasti ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Harus ada gerakan ekonomi yang bisa menangkap dan bisa memanfaatkan peluang itu. Dan masjid saya kira sangat potensial sesuai dengan namanya tadi, jami yang bisa mengumpulkan, bisa menyatukan banyak orang. Oleh karena itu pengelolaannya saya setuju, memang harus profesional. Di Masjid Al-Azhar kemarin waktu saya mengisi kultum itu pemasukan dari taraweh saja itu bisa di atas berapa ya, 15-an juta gitu. Tadi malam saya ngisi di Masjid Jami Bintaro Raya dekat rel itu untuk taraweh saja itu masih di kisaran 4,5 juta. Dan setiap hari bisa menyediakan nasi bok untuk untuk buka bersama itu sekitar 300 kotak gitu ya. Itu luar biasa itu. Belum lagi dari subuh, belum lagi dari kegiatan-kegiatan yang lain. Berarti memang kalau menurut hemat saya yang harus dibangun itu adalah trust. Yang harus dibangun itu adalah kepercayaan masyarakat terhadap pengelola, terhadap DKM. Dengan begitu kalau masyarakat itu sudah percaya, insya Allah masyarakat tidak akan merasa ragu untuk berdonasi. Masyarakat akan terpanggil untuk membantu berdonasi, menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan masjid. Jadi menurut hemat saya seperti yang saya kemukakan tadi, tiga kata kunci pemakmuran masjid itu adalah idarohnya dibenahi dulu. Manajemennya, pengelolaannya, ya. Saya kira masjid seperti Al-Azhar itu memang kekayaan ininya sudah asetnya lah ya, itu sudah luar biasa ya. Pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, KBIH, kemudian apalagi ya, unit bisnis makanan, catering ya, dan termasuk juga penyewaan aula serbaguna, aula Buya Hamka di lantai 1 itu juga hampir setiap pekan ada dan memang luar biasa pemasukannya, sehingga semua yang bekerja di situ ya diupahi secara profesional, secara wajar lah kira-kira seperti itu. Jadi memang ke depan kita harus membangun trust dulu, kemudian kita perlahan-lahan melebarkan sayap amal usahanya supaya amal usaha itu saling bisa menghidupi masjid, menghidupi jamaah juga, kira-kira seperti itu. Ya kita berharap masjid-masjid yang sudah keren, sudah hebat, sudah makmur itu bisa kita tiru ya. Kita ambil sisi positifnya ya. Walaupun mungkin kita tidak bisa melakukan semuanya, minimal kita punya andalan. Apa yang menjadi andalan di masjid kita ini gitu ya. Kalau andalannya itu terletak pada misalnya menyewakan aula serbaguna atau mungkin ada layanan kesehatan, saya kira itu bisa kita jadikan ikon, kita bisa jadikan sebagai daya tarik atau magnet bagi jamaah untuk hadir ya. Di beberapa masjid itu ada juga yang memanfaatkan daya tariknya itu misalnya pada imamnya yang memang dipilih dan ditunjuk dari qori yang bukan sekedar hafal Al-Quran tapi juga punya bacaan yang bagus, punya hafalan 3 juz yang mungkin misalnya seperti itu. Sehingga orang sholat di situ itu merasa betah, merasa nyaman gitu. Dengarnya saja itu sudah membuatnya jatuh hati, kira-kira seperti itu.
Saya lihat di Al-Azhar itu juga setiap kali saya khutbah Jumat atau setiap kali menyampaikan kultum tarawih itu gonta-ganti imamnya dan umumnya lulusan PTIQ ya, umumnya ya, atau dari luar negeri, dari Mesir. Kalau dimulai dari situ saja dan jamaah itu merasa cocok, itu insya Allah sebagaimana kita biasanya menjadi pelanggan makanan tertentu, nggak mau pindah ke yang lain, tapi pengennya di sini, kira-kira seperti itu. Itu jawaban saya Pak ya. Jadi memang idarahnya harus dibenahi, kemudian program-program kerjanya mungkin harus bervariasi dan bermaslahat, diputuskan secara bersama. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pengelolaan atau tata kelola masjid itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara publik sehingga bisa mendatangkan trust atau kepercayaan dari masyarakat. Kemudian dari Ibu ya, nggak perlu dibantah Pak ya, atau disanggah lagi, cukup Pak ya. Dari pertanyaan dari Ibu begini, di masa Nabi betul masjid itu juga punya fungsi politik ya, dalam arti berbagai hal yang terkait dengan urusan masyarakat secara umum atau berkaitan dengan pemerintahan itu juga dikendalikan atau dikoordinasikan, dikonsolidasikan di masjid. Nah bagaimana dengan era sekarang? Kalau untuk edukasi politik itu menurut saya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk kampanye politik antar kontes yang berkontes atau yang ikut misalnya apakah pilkada atau pilpres itu yang nggak bagus. Yaitu politik praktis ya, yang berpotensi memecah belah antara satu dengan yang lain. Nanti yang merasa pendukung nomor satu mungkin merasa kalau tidak diberi kesempatan bisa ngamuk kepada pengurus gitu. Tapi kalau untuk pendidikan dalam arti penyadaran, memberi wawasan tentang politik, memberi wawasan tentang bagaimana Indonesia masa depan jika dipimpin si A si B, saya kira jika dipimpin oleh pemimpin tertentu yang tidak memenuhi kriteria menurut Islam, saya kira sah-sah saja. Karena bagaimanapun masjid itu harus memberi pencerahan bagi warganya, bagi jamaahnya. Tapi tidak untuk kampanye Bu ya, kalau kampanye politik saya kira itu berpotensi memecah belah. Karena masing-masing jamaah itu kan biasanya punya afiliasi atau punya kecenderungan kepada calon-calon tertentu. Nah itu khawatir terjadi clash atau gesekan satu sama lain sehingga menjadikan masjid itu tidak jami' lagi. Tetapi justru ada pemilahan atau pembelahan yang tidak konstruktif atau tidak bagus. Saya kira begitu Bu. Mungkin baik, cukup? Cukup. Oke, makasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Muhbib atas paparan sudah begitu luas dan alhamdulillah kita pakai info dan semakin jelas saja Mas sekalian ya. Mudah-mudahan ini kita bisa terapkan di masjid kita. Kalau itu sampai diterapkan, waduh makmur kita ya. Baik, karena sudah berakhir pemaparan dan kajian pada pagi hari ini, kita tuh bersama dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ya Rabbi